Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Gaida Zuhruf Sania Snaini. Ya, hari ini pertemuan ketiga mata kuliah Bahasa Indonesia. Tema hari ini adalah kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia bisa juga diartikan status bahasa Indonesia di mata negara Indonesia. Fungsi dengan kata lain kegunaan. Dan ragam adalah macam-macam atau jenis-jenis dalam bahasa Indonesia berdasarkan latar belakangnya. Kemudian, untuk apa kita mempelajari kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia? Kedudukan dan fungsi sehingga kita mengetahui bahasa Indonesia itu statusnya bagaimana dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga kegunaannya apa. Kemudian ragam bahasa Indonesia, ketika kita sudah mengetahui semua ragam bahasa Indonesia, kita bisa menempatkan diri, bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan ragam apa dalam situasi atau kondisi yang kita hadapi saat ini. Misalnya sedang ada dalam situasi formal atau non-formal, kita menggunakan ragam bahasa Indonesia yang seperti apa? Bahasa Melayu sebagai lingua franca. Apa itu lingua franca? Jadi, lingua franca adalah sebuah istilah linguistik yang artinya adalah bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat dengan penutur bahasa yang berbeda-beda. Contohnya negara Indonesia. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Budayanya juga bermacam-macam dan bahasanya juga berbeda-beda di setiap daerahnya. Kemudian untuk berkomunikasi antar penduduk dari satu daerah dengan daerah yang lain tentunya butuh bahasa pengantar atau bahasa pergaulan. Tentunya tidak menggunakan bahasa daerah masing-masing, tetapi butuh lingua franca. Nah, lingua franca di negara Indonesia adalah bahasa Indonesia sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan baik, bisa saling memahami apa yang ingin diucapkan dan dimaksudkan dengan mitra bicaranya. Contoh yang lain adalah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia di Asia Tenggara. Jadi di kawasan ini, bahasa ini dipergunakan tidak hanya oleh para penutur ibunya atau penutur aslinya, namun oleh banyak penutur kedua sebagai bahasa pengantar. Jadi, meskipun bukan dari rumpun Melayu, penduduk yang berada di wilayah Asia Tenggara mempergunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi. Contoh yang lain lagi adalah bahasa Inggris di kancah internasional. Untuk berkomunikasi antar negara yang satu dengan negara yang lain, mereka menggunakan bahasa Inggris. Fungsi bahasa secara umum. Jadi, bahasa memiliki 7 fungsi. Tidak hanya bahasa Indonesia, tapi seluruh bahasa memiliki 7 fungsi ini. Ada fungsi instrumental, regulasi, representasional, interaksional, personal, heuristik, dan imajinatif. Fungsi bahasa sebagai fungsi instrumental artinya adalah bahasa dipergunakan untuk menciptakan suatu peristiwa. Misalnya berupa apa? Misalnya ketika panitia seminar mengirimkan permohonan kepada seorang profesor untuk menjadi narasumber di seminarnya. Maka surat tersebut berupa bahasa agar narasumber bersedia untuk mengisi seminar tersebut. Sehingga terjadilah peristiwa profesor tersebut menjadi narasumber seminar.
Ketika surat tersebut tidak dikirimkan kepada profesor, maka tidak akan terjadi peristiwa tersebut. Yang kedua, fungsi regulasi. Fungsi regulasi maksudnya adalah bahasa dipergunakan untuk mengendalikan suatu peristiwa atau orang. Bisa dicontohkan dengan suatu tata tertib atau peraturan di suatu instansi. Misalnya di IAIN Salatiga ada peraturan untuk mengenakan pakaian yang sopan ketika datang ke kampus. Sehingga tata cara berpakaian dari mahasiswa menjadi lebih terkendali. Yang ketiga, fungsi representasional. Fungsi representasional berarti mempergunakan bahasa untuk memberikan informasi, fakta-fakta, atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah berita yang disampaikan oleh media massa. Informasi atau fakta-fakta atau pengetahuan yang disampaikan oleh media massa tersebut bisa diketahui oleh masyarakat umum. Fungsi yang keempat adalah fungsi interaksional. Berarti fungsi ini digunakan untuk berinteraksi antar orang yang satu dengan orang yang lainnya. Digunakan untuk berkomunikasi, sehingga terjalinlah interaksi yang baik. Fungsi yang kelima adalah fungsi personal. Ini berkaitan dengan personal. Jadi, bahasa dipergunakan untuk mengekspresikan emosi, perasaan, pikiran, atau pendapat dari suatu individu. Misalnya saja saat curhat dengan teman, tentunya kalian menyampaikan perasaan atau emosi kalian dengan menggunakan bahasa. Fungsi yang keenam adalah fungsi heuristik. Fungsi heuristik adalah menggunakan bahasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Misalnya saja ketika dosen sudah menjelaskan mengenai pengetahuan, kemudian seorang mahasiswa bertanya mengenai bagian-bagian yang belum dipahaminya. Di saat itulah dia menggunakan bahasa sebagai fungsi heuristik untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Karena mendapatkan jawaban dari dosen tersebut. Yang ketujuh, fungsi imajinatif. Berarti bahasa digunakan untuk menciptakan dunia imajinasi. Misalnya, ketika mengisahkan suatu cerita, dongeng, cerpen, novel, atau kisah-kisah imajinatif lainnya. Penting tidaknya suatu bahasa dapat didasari oleh patokan sebagai berikut. Ada 3 patokan. Kita contohkan dengan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana luas persebaran dari bahasa tersebut? Apakah sudah luas tersebar? Nah, kita beri contoh bahasa Indonesia. Nah, apakah bahasa Indonesia itu sudah luas persebarannya dari Sabang sampai Merauke? Nah, ketika jawabannya iya, luas tersebar, maka bahasa Indonesia dianggap penting. Bagaimana dengan jumlah penutur bahasa Indonesia? Apakah sangat banyak? Ketika persentase dari jumlah penutur suatu bahasa itu cukup banyak, maka bahasa tersebut dianggap penting dalam suatu daerah atau negara atau wilayah. Yang ketiga, apakah bahasa Indonesia sudah digunakan sebagai sarana ilmu? Kemudian sarana seni sastra dan bahasa pengungkap? Dan jawabannya ya, ketika bahasa sudah digunakan sebagai sarana ilmu untuk mengantarkan ilmu pengetahuan, kemudian digunakan dalam seni sastra, ada sastra Indonesia ya, atau untuk pengungkap suatu maksud. Nah, berarti bahasa tersebut dianggap penting. Kedudukan bahasa Indonesia
sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara adalah hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 25 sampai dengan 28 Februari 1975. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional punya 4 fungsi. Yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, yang kedua lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Ketika kita bangga menjadi bagian dari negara Indonesia, bangga menjadi warga negara Indonesia, nah kita bisa menunjukkannya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita ingin menunjukkan identitas sebagai warga negara Indonesia, maka kita juga menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ketika kita ingin menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan antar bangsa Indonesia, antar penduduk daerah yang satu dengan daerah yang lain, maka kita juga gunakan bahasa Indonesia. Untuk berhubungan atau berkomunikasi antar budaya dan juga antar daerah, kita gunakan bahasa Indonesia. Itulah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga punya 4 fungsi, yaitu bahasa resmi kenegaraan. Misalnya digunakan dalam upacara-upacara kenegaraan, forum-forum yang berskala nasional. Fungsi yang kedua, bahasa pengantar di tingkat lembaga pendidikan. Jadi di lembaga pendidikan baik di tingkat rendah ataupun di tingkat tinggi itu menggunakan bahasa pengantar resmi yaitu bahasa Indonesia, sifatnya wajib. Yang ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Maksudnya, ketika terdapat kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tingkat pemerintah, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Berarti bahasa Indonesia digunakan untuk mengembangkan kebudayaan, untuk memperkenalkan budaya dari satu daerah ke daerah yang lain, ya, menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk menyampaikan ilmu pengetahuan itu juga menggunakan bahasa Indonesia. Untuk menggunakan suatu teknologi atau memperkenalkan penggunaan dari teknologi juga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian apa bedanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara? Perbedaannya ada pada latar belakangnya. Bahasa nasional muncul karena kita cinta akan tanah air kita. Kemudian bahasa resmi ada karena kita adalah bagian dari warga negara Indonesia. Jadi secara teknisnya kita pakai bahasa negara, bahasa Indonesia. Kalau kita ingin menunjukkan bahwa kita bangga sebagai warga negara Indonesia, kita gunakan bahasa nasional yang juga bahasa Indonesia. Jadi perbedaannya lebih kepada teknisnya. Perbandingan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, wujudnya sama-sama baku. Perbedaannya hanya terletak pada kosakata dan istilah di masing-masing bidang. Kemudian proses terbentuknya bahasa nasional didorong oleh rasa persatuan bangsa Indonesia di kala itu, dan bahasa negara muncul karena secara geografis bahasa Indonesia dikuasai oleh sebagian besar penduduk di Indonesia. Kemudian fungsinya bahasa nasional digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku. Kemudian bahasa negara atau bahasa resmi karena dia sebagai warga negara Indonesia yang menjalankan tugas-tugas pembangunan Indonesia.
Kemudian, apakah ada perbedaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dalam pemerintahan sebelum tahun 1945? Karena yang sudah kita ketahui, bahasa Indonesia memang diambil dari bahasa Melayu. Kemudian, apa perbedaannya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sebelum tahun 1945? Nah, jadi penyebutan istilah bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda, terutama untuk tingkat yang lebih rendah. Seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, bahasa Belanda digunakan dalam tingkatan akademis, sedangkan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa yang kedua di tingkatan yang lebih rendah atau golongan yang rendah. Kemudian bahasa Melayu diajarkan di sekolah-sekolah yang didirikan atau menurut sistem pemerintah Hindia Belanda. Nah, meskipun diajarkan di sekolah-sekolah, tetapi yang menjadi bahasa utama tetap bahasa Belanda. Bahasa Melayu juga digunakan dalam penerbitan-penerbitan yang dikelola oleh jawatan pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan bahasa Indonesia digunakan dalam gerakan kebangsaan untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga ketika ingin menumbuhkan semangat kemerdekaan, maka digunakanlah istilah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga digunakan dalam penerbitan-penerbitan yang punya tujuan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga disampaikan dalam pers atau dalam sastra. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan tingkat keformalannya dibedakan menjadi 5. Tentu saja bahasa Indonesia yang kita gunakan akan berbeda-beda berdasarkan dari tingkat keformalan di mana kita berada dan juga situasi yang kita hadapi. Tingkatan dari paling formal sampai dengan yang paling tidak formal adalah yang pertama ragam beku, kedua ragam resmi, yang ketiga ragam usaha, yang keempat ragam santai, dan yang kelima ragam akrab. Berarti ragam yang paling tidak formal adalah ragam akrab. Ragam yang pertama adalah ragam beku. Ragam ini digunakan dalam situasi yang khidmat dan juga paling formal. Misalnya dalam upacara kenegaraan atau pengambilan sumpah. Dalam media tulis, misalnya dalam Undang-Undang Dasar, akta notaris, naskah jual beli, surat keputusan, dan lain-lain. Ragam ini disebut beku karena kaidah dan polanya sudah mantap dan tidak boleh diubah-ubah. Bahkan penekanan dan juga pelafalannya juga sudah ditentukan. Ciri dari ragam ini kalimatnya panjang dan juga sulit untuk dipenggal atau dipotong. Ragam ini menuntut pendengar atau pembaca untuk serius dalam memperhatikan apa yang diucapkan atau dituliskan dalam ragam beku tersebut, dalam dokumen tersebut. Ragam yang kedua adalah ragam resmi. Misalnya dalam media lisan itu terdapat dalam pidato-pidato kenegaraan, rapat kedinasan, kemudian ceramah keagamaan. Dalam media tulisan dapat ditemukan dalam surat-surat keputusan yang berkait dengan kedinasan. Terdapat juga dalam makalah ilmiah, buku pelajaran, dan lain sebagainya. Karakteristik dari ragam resmi adalah menggunakan kalimat yang lengkap dan juga kosakata yang baku. Pola tata bahasanya pun juga harus tepat. Yang ketiga, ragam usaha. Ragam usaha adalah ragam yang digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah atau rapat-rapat. Nah, bedanya dengan ragam resmi, ragam usaha berkaitan dengan hasil atau produksi.
misalnya hasil rapat atau rencana kegiatan yang dibicarakan dalam rapat. Jadi sifatnya operasional. Tingkatannya di antara ragam resmi dan ragam santai. Yang keempat, ragam santai. Sudah sesuai dengan namanya, ragam ini digunakan dalam situasi santai. Misalnya berbincang-bincang dengan teman, kemudian saat berolahraga, saat berwisata, sehingga bahasa yang digunakan tidak terlalu formal, ditandai dengan kosakata yang tidak baku dan juga tata bahasa yang tidak lengkap. Yang terakhir adalah ragam akrab. Ragam akrab adalah ragam yang digunakan dengan orang-orang terdekat kita. Apakah itu dengan keluarga terdekat, dengan sahabat terdekat, dengan pasangan, atau yang paling akrab dengan kalian. Ciri-ciri dari ragam akrab adalah bahasa yang digunakan pendek-pendek. Kalimatnya pendek-pendek, tidak lengkap, dan juga biasanya berkaitan dengan konteks atau pengetahuan antara si pembicara dan mitra bicara. Misalnya ketika ada situasi Rizky dan Anwar adalah sahabat yang akrab dan Rizky berkata, "Nanti jadi atau tidak?" kepada Anwar. Anwar kemudian menjawab, "Jadi." Nah, ketika ada orang lain mendengar percakapan mereka, maka tidak paham yang dimaksud jadi itu yang bagaimana, mau melakukan apa, kegiatan apa. Tapi karena Rizky dan juga Anwar itu punya hubungan dekat, tanpa mengucapkan secara lengkap, nanti jadi sepak bola atau tidak, itu juga sudah dipahami. Nanti dijawab, jadi begitu saja sudah paham. Atau terkadang kalau ada sahabat dekat itu punya bahasa-bahasa atau kosakata-kosakata kode yang sifatnya rahasia yang tidak diketahui oleh teman-teman yang lain. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan sudut pandang yang lain. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan waktunya. Bahasa ragam lama atau kuno karena memang digunakan pada zaman dahulu. Misalnya bahasa-bahasa yang menggunakan ejaan lama. Untuk menuliskan tempo dulu, penulisan pada zaman dulu misalnya pada ejaan lama tempoe doe loe. Berbeda dengan bahasa ragam baru atau modern adalah bahasa yang kita gunakan dengan pedoman umum saat ini, ejaan saat ini. Bahasa ragam kontemporer itu yang bagaimana? Ini juga bahasa yang digunakan saat ini. Bedanya, ragam kontemporer itu cenderung tidak baku, menggunakan kata-kata yang kekinian, menggunakan bahasa yang gaul atau gado-gado. Misalnya Inggris atau Indonggris, bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris. Seperti yang sering kalian ucapkan di kehidupan sehari-hari, kamu sudah mengeprint atau belum? Nah, meng itu kan imbuhan dalam bahasa Indonesia. Print itu kan kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, itu kan jadikan Indonggris campur-campur. Atau bahasa gaul lainnya. Ragam bahasa berdasarkan medianya. Ada bahasa ragam lisan dan juga bahasa ragam tulis. Bedanya apa bahasa ragam lisan dan bahasa ragam tulis? Nah, bahasa ragam lisan itu tidak semudah kalau lisan diucapkan dan tulis itu ditulis. Tidak selalu seperti itu. Bahkan yang ditulis atau diketik seperti chat itu disebut dengan ragam lisan. Mengapa? Nah, karena ragam lisan membutuhkan interaksi. Nah, ragam lisan itu ditandai dengan kita berbicara atau menulis seolah-olah kita berbicara langsung dengannya atau berhadapan langsung dengannya. Kalau ragam tulis itu tidak butuh mitra bicara, jadi sifatnya satu arah. Seperti menulis buku ilmu pengetahuan, nah itu kan sifatnya satu arah, hanya penulisnya yang mengungkapkan maksud.
Kemudian ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasinya. Bahasa ragam ilmiah digunakan dalam forum-forum ilmiah, misalnya seminar ilmiah, kemudian karya ilmiah, makalah ilmiah. Kemudian bahasa ragam sastra. Bahasa ragam sastra digunakan dalam karya sastra atau situasi-situasi yang menuntut keindahan bahasanya. Bahasa ragam pidato adalah bahasa yang digunakan dalam pidato. Sifatnya bisa informatif, rekreatif, atau persuasif bergantung dari maksud si pembicaranya. Kemudian bahasa ragam berita atau ragam bahasa jurnalistik, sifatnya singkat, padat, dan informatif. Ragam bahasa berdasarkan tingkat keformalannya menurut Kunjana Rahardi berbeda dengan yang tadi ya, menurut Hair dan Agustina hanya dua, bahasa resmi dan bahasa tidak resmi, jadi lebih luas cakupannya. Ragam bahasa menurut Hasan Alwi menurut golongan penutur bahasanya atau menurut siapa yang berbicara. Ada ragam daerah, ragam menurut pendidikan formal, ragam menurut sikap penutur. Jadi seorang penutur itu kan punya latar belakang yang berbeda-beda, berasal dari mana, kemudian tingkat pendidikannya bagaimana, kemudian sikapnya terhadap mitra bicaranya seperti apa, itu kan berbeda-beda, sehingga cara bicaranya atau bahasanya juga berbeda. Ragam daerah atau yang bisa disebut dengan dialek. Setiap daerah itu memiliki bahasanya masing-masing. Bahkan bahasa Jawa di kota Semarang dan juga kota Tegal sama-sama dari Jawa Tengah pun memiliki beberapa kosakata yang berbeda. Misalnya kalau Semarang sego, kalau Tegal sega. Nah, itu kan dialeknya sudah berbeda. Bahasa Indonesia juga dipengaruhi dengan ragam daerah. Terkadang meskipun menggunakan bahasa Indonesia masih menggunakan logat kedaerahan atau misalnya ditambahkan dengan unsur-unsur bahasa daerah. Misalnya kalau orang Jawa Tengah dengan menambahkan kata to. Kamu sudah makan toh? Nah, itu kan dalam bahasa Indonesia tapi terpengaruh dengan ragam daerahnya. Atau misalnya orang Sunda, nah ditambahkan kata teh. Kamu teh sudah makan? Nah, itu kan menggunakan bahasa Indonesia tapi dipengaruhi dengan ragam daerahnya. Ragam menurut pendidikan formal. Tentunya orang yang sudah mengenyam pendidikan tinggi dengan orang yang tidak mengenyam pendidikan tinggi atau hanya lulusan SD, cara berbicaranya berbeda, bahasa yang digunakan berbeda. Misalnya orang yang sudah lulus S1 ya, itu minimal bahasanya lebih tertata. Tata bahasanya lebih logis dan lengkap, kosakatanya juga lebih kaya. Ragam bahasa berdasarkan jenis pemakaian bahasa, misalnya dari ragam sudut pandang bidang. Tentu saja bahasa yang digunakan dalam bidang kesehatan dan dalam bidang olahraga itu berbeda-beda. Bahkan kita bisa mengetahui latar belakang seseorang atau profesinya apa dengan kosakata yang dia ucapkan dalam bidang apa. Misalnya kalau dia berbicara kosakata antibiotik, obat, resep, obat generik, anestesi, dokter, pasien, rumah sakit, rawat inap, dan lain-lain, mungkin saja dia tenaga kesehatan. Kalau misalnya yang dibicarakan biaya sewa kos, uang bulanan, tugas-tugas, makalah, nah mungkin saja dia mahasiswa. Ragam menurut sarananya. Apakah sarananya berupa televisi, radio, atau media massa? Tentunya bahasanya berbeda. Kemudian ragam yang mengalami percampuran.
Misalnya, ia menguasai 3 bahasa, bahasa daerah, bahasa Indonesia, kemudian dia bertemu dengan temannya yang lain dari daerah yang berbeda. Nah, kemudian mengalami percampuran. Nah, itu juga bisa. Ya, demikian materi kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa. Semoga bermanfaat dan bisa menerapkan ragam bahasa sesuai dengan situasi di mana kalian berada dan dengan siapa kalian berbicara. Silakan ajukan pertanyaan di grup WhatsApp kalau ada bagian-bagian yang belum paham atau belum jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.